وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Cari hijab syar'i dan satset, Imazan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita keimanan, kesehatan, dan juga berbagai macam kenikmatan yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah pada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Qop Media Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di segmen kali ini, sahabat Qop Media Muslim, kita akan membahas tentang 5 tanaman herbal ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obat herbal menjadi alternatif pilihan sebagian besar orang ketika mengobati penyakit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkannya. Semasa hidupnya kerap mengkonsumsi obat-obatan herbal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis serupa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut." Beberapa hadis di atas menegaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar mencari obat yang cocok untuk kesembuhan. Berikut adalah beberapa tanaman-tanaman herbal yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, madu. Madu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 68-69. Dalam ayat ini, madu disebut sebagai minuman yang menyembuhkan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Madu adalah penyembuh bagi semua jenis penyakit, dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran, sakit pikiran. Maka aku sarankan bagimu kedua penyembuh tersebut, Al-Quran dan madu." Kemudian di poin kedua, kurma. Buah kurma disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Beberapa surah yang menyebutkan diantaranya surah Al-Maryam, Ar-Ra'du, Al-Baqarah, Al-Qaf, dan juga surat Al-Hasyr. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir." Selain dikonsumsi langsung, Nabi Muhammad SAW juga sering membuat air rendaman kurma yang dikenal dengan sebutan air nebes. Kemudian yang ketiga, habatus sauda. Habatus sauda atau jintan hitam juga menjadi salah satu obat herbal yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam habatus sauda itu terdapat penyembuh segala jenis penyakit kecuali asam." Aisyah pun bertanya, "Apakah asam itu?" Beliau menjawab, "Kematian." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di poin keempat, minyak zaitun. Imam Al-Qurtubi mengatakan minyak zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Minyak zaitun bermanfaat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit seperti kanker perut, penyakit kulit, kanker rahim, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, "Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya.
seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 35. Kemudian yang berikutnya jahe. Jahe disebutkan dalam Al-Quran sebagai minuman yang ada di surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ihsan ayat 17. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Jahe memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Jahe juga kerap dijadikan rempah dalam obat herbal untuk mengobati ataupun mencegah berbagai jenis penyakit. Cari hijab syar'i dan satset, Imazan aja. Sahabat kaum media muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tanaman-tanaman yang sering disebutkan dalam hadis dan Al-Quran, yang dimana tanaman tersebut merupakan tanaman yang sering dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.